Pengetahuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan memperkenalkan alat-alat laboratorium beserta kegunaan dan cara penggunaannya. Baiklah, pertama gelas kimia. Gelas kimia dapat digunakan sebagai wadah untuk mencampurkan suatu larutan dan dapat digunakan sebagai wadah untuk menampung larutan dan dapat digunakan sebagai wadah untuk memanaskan suatu larutan. Gelas ukur. Gelas ukur dapat digunakan untuk mengukur suatu volume larutan. Corong dan kertas saring. Corong dapat digunakan untuk memindahkan suatu larutan dari wadah satu ke wadah yang lain dan dapat digunakan untuk menyaring suatu larutan dengan menggunakan kertas saring. Erlenmeyer. Erlenmeyer dapat digunakan sebagai wadah untuk menyimpan titrat pada saat titrasi dan filtrat pada saat penyaringan, serta dapat digunakan untuk memanaskan suatu sampel. Labu ukur. Labu ukur dapat digunakan sebagai wadah untuk membuat larutan dan mereaksikan suatu larutan dengan tanda batas tertentu. Selanjutnya tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi mereaksikan dua larutan atau lebih dan memanaskan larutan. Selanjutnya rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi itu untuk menyimpan tabung reaksi. Gegep atau penjepit ini untuk berfungsi menjepit tabung reaksi pada saat melakukan pemanasan. Selanjutnya plat tetes. Plat tetes berfungsi untuk menyimpan cairan yang telah diteteskan. Selanjutnya yaitu gelas arloji. Gelas arloji digunakan sebagai alat untuk menimbang bahan. Gelas arloji juga digunakan untuk penutup wadah gelas kimia pada saat melakukan penguapan. Kemudian batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan. Kemudian ada spatula. Spatula terbuat dari logam. Spatula digunakan untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan maupun kristal. Selanjutnya ada termometer. Termometer mengukur suhu larutan. Pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam ukuran skala tetesan terkecil. Penggunaan pipet tetes yaitu yang pertama, menekan karet pada pipet tetes, kemudian dimasukkan ke dalam larutan yang ingin diambil. Kemudian untuk mengambil larutan, lepas tekanan pada karet pipet tetes. Alat laboratorium yang selanjutnya yaitu botol semprot. Nah, di sini botol semprot kegunaannya untuk sebagai wadah untuk menyimpan aquades. Kemudian di sini ada lumpang dan alu. Di sini lumpang dan alu kegunaannya untuk menghaluskan suatu padatan yang hendak dihaluskan. Kemudian di sini ada karet pengisap. Nah, di sini karet pengisap mempunyai 3 tombol. Tombol A, S, dan E. Tombol A kegunaannya untuk mengeluarkan dan memasukkan udara ke dalam karet. Kemudian di sini tombol S. Tombol S di sini kegunaannya untuk mengambil larutan. Kemudian tombol E kegunaannya untuk mengeluarkan larutan. Nah, selanjutnya sini ada pipet gondok atau pipet volume. Nah, pipet gondok atau pipet volume di sini kegunaannya untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. Cara penggunaannya, karet pengisapnya kita keluarkan udara, kemudian kita rekatkan dengan pipet gondok. Nah, selanjutnya kita mengambil larutan dengan cara menekan tombol S. Kemudian setelah mengambil larutan, kita lap menggunakan tisu ujung dari pipet. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang lain dengan cara menekan tombol E.
kita buka karet pengisapnya. Selanjutnya ada pipet ukur. Pipet ukur di sini kegunaannya untuk mengambil suatu larutan dengan berbagai volume yang hendak kita gunakan. Nah, cara penggunaannya seluruhnya karet pengisapnya kita keluarkan udaranya dengan cara menekan tombol A. Kemudian kita rekatkan dengan pipet ukur dengan cara seperti ini. Kemudian kita mengambil larutan dari suatu wadah dengan cara menekan tombol S. Setelah mengambil larutan, kita lap ujung dari pipet ukur dengan menggunakan tisu. Kemudian kita keluarkan larutan yang ada dalam pipet ukur dengan cara menekan tombol E ke wadah yang lain. Selanjutnya ada buret. Buret terbuat dari bahan gelas kaca yang biasa digunakan untuk melakukan filtrasi. Gunanya untuk sebagai wadah filtran pada saat melakukan filtrasi dan memiliki keran pada ujungnya. Keran ini berfungsi sebagai untuk menghentikan atau melanjutkan filtrasi. Kemudian ada statif dan klem yang terbuat dari bahan besi dan baja. Yang ini statif berfungsi sebagai penyokong, dan klem berfungsi sebagai penjepit buret pada saat melakukan filtrasi. Dan cara penggunaannya, buret dijepit pada klem seperti ini. Kemudian pas melakukan filtrasi ada air di bawah sini